Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Bisa kedengaran suara kami Pak? Leh, suaranya Leh. Iya. Suaranya nggak ada ya? Assalamualaikum. Ada Oh, di kedengaran sini Pak? ya? Kedengaran. Terdengar suara Bapak? Halo? Kedengaran suara saya Pak? Oke. Masuk, Pak. Kedengaran? Kedengaran? Alhamdulillah. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Kedengaran ya Pak? Kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya Pak. Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang saya hormati eh, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Sabilal Muttaqin, Bapak Sunarto SPD, yang saya hormati. Apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Bapak gimana, Pak? Sehat Pak, Sehat, Pak. alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Pak. Ya. Eh, eh, Dialog pertemuan kita kali ini Pak dalam rangka membantu proses pendampingan tugas kami sebagai pengawas dalam 1 tahun ke depan, yaitu untuk mengetahui Bapak selaku kepala madrasah dalam rangka Bapak merefleksi, saya ingin mengidentifikasi tingkat kesadaran Bapak selaku kepala madrasah dalam memimpin perubahan dan merefleksi apa yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dan apa yang akan Bapak lakukan di tahun mendatang. Baik, kita mulai pertanyaan pertama ya Pak. Siap ya Pak. Pak, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan di Madrasah Sabilul Muttaqin, Pak? Mungkin dari berbagai aspek, apakah dari Pak, kayaknya ada gangguan sarpras? nih, Pak. Bisa terdengar, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya, iya. Silakan, dengar, Pak. Silakan, silakan. Apa Kadang yang putus-putus, menjadi Pak. oh, iya. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan di Madrasah Sabilul Muttaqin, Pak? Mungkin dari berbagai aspek, aspek sarpras, dari tenaga kependidikan, guru, sumber daya siswanya atau sumber daya guru, atau mungkin dari aspek akademik dan non akademik mungkin. Demikian Pak. Terima kasih, Bapak pengawas. Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa Madrasah alias Sabil Mutakin ini adalah madrasah swasta, Pak. Layaknya sebagaimana madrasah-madrasah yang swasta, madrasah yang dikelola oleh masyarakat, tentu ada beberapa hal yang kami anggap memiliki kelebihan, tetapi juga ada banyak hal yang tentunya apa namanya kekurangan-kekurangan yang kami miliki, Pak. Dari segi kelebihan barangkali Pak, kami tidak mengatakan bahwa itu sebenarnya lebih. Ya, madrasah kami itu adalah madrasah yang dikelola oleh yayasan. Kebetulan ketua yayasan kami itu adalah salah seorang tokoh yang apa namanya tokoh yang baik langsung atau tidak langsung itu diakui oleh masyarakat. Jadi oleh karena juga mungkin karena beliau itu ketua yayasan itu adalah seorang tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat,
Barangkali itu juga salah satu kekuatan dan kelebihan kami. Di samping itu juga Madrasah Al Sabilul Mutakin ini, Pak, dia tidak hanya pembelajaran formal pada jam-jam tatap muka siang hari, tapi di malam hari juga yayasan itu membuka pengajian semacam pondok lah, Pak. Jadi bagi anak-anak kita yang pengen memperdalam pengetahuan agama, terutama yang berhubungan dengan kitab kuning, itu ketua yayasan kami itu selalu menyiapkan waktu pada malam hari untuk memperdalam ilmu-ilmu agama itu, terutama ya yang berkaitan dengan kitab kuning. Itu Pak, itu yang pertama. Jadi barangkali Pak, pendidikan agama di Madrasah Al Sabilul Mutakin ini memang juga kami anggap barangkali itulah kelebihan madrasah kami sehingga sampai hari ini madrasah kami bisa eksis, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kami tekankan juga kepada seluruh tenaga pendidik agar mengintegrasikan nilai-nilai agama, Pak. Mengintegrasikan nilai-nilai agama. Jadi artinya Pak, madrasah aliyah kami yang swasta itu adalah pendidikan umum yang bercirikan agama. Jadi kami sampaikan kepada para pendidik dalam menyampaikan pengetahuan yang disampaikan sesuai dengan mata pelajarannya, mohon kiranya untuk integrasikan dengan pengetahuan agama. Jadi ada korelasi bahwa sebenarnya sejatinya memang ada kaitannya dengan pengetahuan agama. Itu kelebihan. Kemudian terakhir Pak, kami menganggap bahwa madrasah kami itu hari ini adalah dihuni oleh para pendidik yang masih muda-muda Pak. Masih muda Pak. Rata-rata guru kami itu adalah berusia di bawah 30 tahun Pak, masih muda-muda. Bahkan kita juga punya tenaga pendidik 3 orang itu sudah S2 Pak. Oh, Masya Allah. S2. Ya. Ada 1 orang itu yang S2 bahasa Arab, ada 1 orang itu S2 yang pendidikan bahasa Inggris. Kemudian 1 orang itu memang S2-nya di bidang ekonomi. Itu barangkali Pak yang kami anggap sebagai kekuatan atau kelebihan Pak. Tapi di samping itu Pak, sebagaimana layaknya madrasah swasta, tentu masalah-masalah klasik selalu ada Pak, terutama juga di madrasah kami Pak. Salah satunya adalah guru kami yang saya sebutkan tadi, para pendidik kami yang kami sebutkan tadi, sekalipun mereka muda, tetapi kendala yang ada antara lain adalah banyak guru kami itu yang mismatch Pak. Mismatch. Mismatch itu artinya mereka mengajar bukan sesuai dengan keilmuannya. Jadi itu tidak linear ya Pak ya berarti? Tidak linear Pak, tidak linear. Sampai hari ini guru kami itu yang sertifikasi itu baru 1 orang. Secara keilmuan mungkin mereka punya, tetapi dari disiplin ilmu mereka tidak linear Pak. Itu. Di samping itu juga Pak, satu lagi, guru-guru kami di madrasah itu kan tidak hanya fokus atau mengajar di Sabilul Mutakin. Mereka kan guru swasta yang di SK-kan oleh yayasan, otomatis mereka tidak full time di madrasah. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sebesar-besarnya agar guru-guru itu, para pendidik itu bisa full di madrasah, karena mereka ngajarnya pindah-pindah Pak. Nah, kita ingin juga mereka itu full, mereka fokus di madrasah, tetapi juga karena keterbatasan yang kita miliki Pak, keterbatasan sarana, keterbatasan dana, dan lain-lain, itu juga menjadi masalah kami. Oleh karenanya mungkin itulah yang kami anggap beberapa kelemahan di madrasah kami. Barangkali itu Pak sementara Pak. Kalau boleh tahu Pak, yang khusus subnikel dipresentasikan berapa persen Pak? Yang memang bisa di SDM-nya untuk betul-betul memang bisa konsentrasi gitu di madrasah Sabilul Mutakin. Secara persentase guru kami itu lebih kurang ada 20-an guru lah Pak, 20 orang pendidik.
dari 20 orang pendidik itu yang satmingkal mungkin hanya 60% Pak, atau kurang dari 60% Pak. Yang selebihnya adalah mereka-mereka yang satmingkal di tempat lain. Ada yang satmingkal di SMK Pengabuan, ada yang satmingkal di SD, Hmm. ada yang satmingkal di SMP gitu Pak. Jadi Hmm. hampir 50% guru kita tidak satmingkal. Makanya Hmm. Pak, apa namanya, kita agak susah memberikan apa namanya, beban kerja yang full di madrasah. Karena begini Pak, itu kan madrasah di kampung, kita juga apa namanya, kepala kepala yayasan, ketua yayasan juga dia ingin memberdayakan mereka-mereka yang apa namanya, yang memiliki lisensi mengajar, tidak Hmm. ya, kemudian mereka-mereka yang sudah sarjana. Hmm. Jadi kita berdayakan juga, karena mau tidak mau, karena mereka juga bagian dari masyarakat sekitar Pak. Jadi oleh Hmm. karenanya Hmm. ya, kita terima, sehingganya tidak tidak bisa full Pak. Makanya rata-rata guru di Sabilul Mutakin itu Pak, dia tidak 24 jam Pak. Karena Hmm. tadi kita mengakomodir masyarakat sekitar yang pengen mengabdi di madrasah, Hmm. dan kita apa namanya, tidak juga kita berkeras hati agar mereka itu tidak membantu kita Pak. Hmm. Karena kita butuh tenaga mereka, kita butuh juga agar siswa-siswa yang ada di sekitar madrasah itu bisa artinya bisa bisa masuk ke madrasah. Jadi itu beberapa pertimbangan Pak, sehingga itu tadi Pak. Barangkali Hmm. itu juga merupakan salah satu kelemahan madrasah kami Pak. Iya Pak, dari poin-poin yang Bapak sampaikan tadi Barangkali itu itu. Pak, sementara Pak. Oh iya Pak. Dari poin-poin yang Ya, Bapak Pak. sampaikan tadi antara kekuatan dengan kelemahan di madrasah Mas Sabil Mutakin. eh, apa yang bisa diambil kesimpulan Pak? Dan bagaimana Bapak mensiasati atau mencari jalan keluar atau bagaimana strategi untuk mengantisipasinya Pak? Terkait kelebihan dan kelemahan tadi. Apa yang bisa kita simpulkan Pak? Eh, Terima kasih Pak pengawas. Sebenarnya kita sudah berupaya sih Pak semaksimal mungkin bagaimana agar apa namanya, semua itu terlayani dengan baik. Artinya guru, tenaga pendidik itu bisa berbuat maksimal. Kemudian yang kedua, input kita, siswa-siswa kita juga bisa apa namanya, bisa tetap stabil gitu Pak. Jadi kita berupaya Pak, setiap tahun ajaran baru itu kita mensosialisasikan Pak, mensosialisasikan kepada apa namanya, lembaga-lembaga pendidikan di bawah kita, ada SMP, ada MTS, kita selalu sosialisasikan, kita datang ke tempat itu, kemudian kita juga memberikan informasi lewat brosur bahwa ini loh Madrasah Al-Sabit Mutakin, ini loh program kami, ini loh kegiatan kami, saya kemudian ya mudah-mudahan dengan itu mereka bisa tertarik dan bisa masuk ke Sabilul Mutakin. Kemudian untuk guru-guru kita juga di berbagai kesempatan, kalau memang apa namanya, ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Induk KKM Pak, apakah itu pertemuan, apakah itu MGMP, apakah itu kegiatan-kegiatan lain Pak, kita selalu upayakan mereka untuk bisa hadir Pak. Kita berikan fasilitas mereka untuk bisa hadir, sehingga mereka tidak apa namanya, tidak begitu ketinggalan. Terutama guru-guru kita yang tadi itu Pak, guru-guru. Yang tidak linear tadi. Halo? Halo Pak, terputus. Oke Pak, terputus Pak Oh, kayaknya.
Iya, mati lampu, Pak. Oh Sempat gitu. mati lampu di sini ya. Baik, kita lanjutkan ya, Pak. Oke Pak, Pertanyaan silakan Pak. ketiga. Iya, bagaimana Bapak menyusun program kegiatan rencana kerja madrasah, Pak? Apakah misalnya dibentuk tim atau seperti apa di madrasah? Terima kasih Pak. Kita menyusun program gitu Pak. Pertama, eh, kita libatkan seluruh warga madrasah Pak. Jadi artinya seluruh komponen yang ada di madrasah, terutama pendidik, tenaga pendidik. Kemudian kita libatkan juga eh, siswa, terutama melalui apa namanya OSIM, organisasi Hmm. madrasah. Mhm. Kemudian kita libatkan komite sebagai wakil dari apa namanya dari masyarakat. Kemudian kita berembuk. Kemudian kita buat rencana-rencana Pak. Jadi ya kita libatkan lah Pak masyarakat bagaimana bahwa kita pengennya seperti ini, Hmm. masyarakat pengennya gimana, kemudian Hmm. kita berikan jalan tengah, kita cari jalan tengah, baru kita simpulkan bahwa ke depan madrasah kita seperti ini. Jadi untuk dalam rangka penyusunan program-program madrasah, Pak. Jadi kita libatkan selalu selalu siswa dan apa namanya warga madrasah, Pak. Demikian, Pak. Oh iya, oh iya, Pak. Ada yang saya ketahui Pak terkait dengan perbedaan program. Setidaknya itu 3 tahun terakhir. Mungkin apa yang sudah Bapak rancang, kemudian Bapak laksanakan. Misalnya di tahun program kemarin, tahun 2021, tahun 2022, 2023. Kemudian seperti misalnya mengikut sertakan KSM atau misalnya ada program-program lain, misalnya mau ada nggak yang berbeda Pak? Kemudian apa rencana Bapak untuk tahun 2024 ini? Apa yang akan diperbaiki, kemudian apa yang menjadi program-program prioritas gitu? Ada nggak yang membedakan kemudian prioritas utama lah Pak dari refleksi eh, program Bapak selama 3 tahun terakhir ini? Mungkin Bapak jabarkan dulu program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirancang, yang sudah dilaksanakan, kemudian yang dievaluasi, kemudian apa prioritas untuk tahun 2024 ini? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, begini, Pak. Sejak 2017 itu kita pandemi, Pak ya. Oh ya, 2017, 2018 itu kalau tidak salah kita pandemi. Artinya sejak pandemi kemudian sampai dengan 2 tahun terakhir memang kita agak agak lebih berjalan stagnan Pak. Program kita itu masih program yang lama, jadi kita masih stagnan karena mungkin salah satunya adalah program pandemi. Yang kedua begini Pak, sejak pandemi itu Pak sampai 2 tahun terakhir itu kan terutama di madrasah kami, saya melihat juga di madrasah-madrasah lain itu keinginan peserta didik untuk masuk ke madrasah itu agak menurun Pak. Tidak tahu saya, bahwa ada informasi katanya wali murid lebih cenderung dia lebih ingin memasukkan anak itu ke pondok pesantren. Nah, jadi agak berkurang. Tapi begitu tahun tahun 2021 2022 itu sepertinya sudah agak mulai stabil. Ada yang sudah agak mulai stabil. Kemudian di tahun 2024 ini Pak kami kami punya program sebenarnya yang eh, agak meningkat lah Pak. Tidak ya, agak meningkat. Selama ini kita tidak pernah ikut KSM. Insya Allah tahun 2024 ini kita akan coba. Sudah saya instruksikan kepada guru yang memang berkompeten untuk mengajari itu, terutama matematika, ke bahasa Inggris, karena kita sudah punya tenaga itu. Insya Allah kita akan ikut sertakan. Yang kedua, alhamdulillah tahun kemarin kita kan disupport oleh dana afirmasi, Pak. Oh, Afirmasi. Jadi KPA itu ya? ya Pak, dana afirmasi Hmm. yang pertama yang kami inginkan sebelum afirmasi adalah kita ingin bahwa status madrasah kita itu naik Pak, naik kelas. Hmm. Alhamdulillah Pak, setelah afirmasi ini
yang status madrasah kita kemarin itu masih C, alhamdulillah sekarang sudah B. Oh, Masya Ya. Allah, barakallah fi, Masya Allah, barakallah 2024 fikum. ini Hmm. 2024 ini akan kita prioritaskan Pak, apa Hmm. madrasah di digital care gitu. Kita sudah punya peralatan yang alhamdulillah sudah memadai, tidak ya. Kita sudah punya infocus, kita sudah punya laptop yang memadai, kemudian kita juga sudah punya tenaga yang yang kita anggap mampu untuk itu. Jadi mungkin tahun 2024 ini Pak, kami menginginkan bahwa kita akan kita tingkatkan pembelajaran yang menggunakan teknologi Pak. Jadi semua guru kemarin waktu pertemuan awal di tahun pembelajaran 2023-2024 kita instruksikan bahwa tidak ada lagi guru yang tidak menguasai laptop atau gaptek dengan teknologi. Jadi itu Hmm. kita akan kita tingkatkan. Kemudian alhamdulillah jaringan internet kita juga sudah walaupun berbayar Pak, walaupun Hmm. berbayar, insya Allah 2024 ini kita sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau masalah evaluasi dan segala macamnya Pak, sejak tahun 2023 kita sudah menggunakan evaluasi yang menggunakan teknologi Pak. Jadi Kayak semua ujian ujian semester itu. semester, ujian semester, ujian Oh, madrasah, Masya Allah. kemudian termasuk kemarin itu UNBK dan segala macamnya, kita sudah menggunakan teknologi. Alhamdulillah siswa kita Pak sudah tidak gaptek dengan masalah teknologi atau IT Pak. Wah, penasaran Jadi kami mau ke sana nih Pak. Masya Allah. Keren ya? Jadi barangkali Bapak nanti ketika musim-musim kegiatan evaluasi mungkin kalau kalau ada waktu bisa Iya, dilihat bahwa kami iya. semuanya sudah menggunakan teknologi, Pak. Masya Sekalipun Allah. barangkali nanti kalaupun laptopnya tidak memadai, mungkin sebagian yang menggunakan Android, Pak, handphone. Iya. Dan handphone itu dan anak menggunakan handphone itu Pak tidak menggunakan biaya Pak. Jadi biaya penggunaan handphone itu jasa internet itu difasilitasi oleh madrasah Pak. Oh, Masya Allah. Berarti kenceng ya itu berapa Mbps Pak kekuatannya? Kalau boleh tahu. Eh, saya tidak begitu mencatat sih Pak. Itu Saya operator kira yang tahu Pak. Oh ya, saya kira kalau untuk bisa siswa sampai 40 itu udah di atas 20-30 Mbps tuh, Masya Allah Oh ya. biasa tuh. Iya. Di tengah di Jadi, madrasah yang apa di kecamatan tapi teh, teknologi car ini ya. jadi Jadi kita gini Pak. Ya Pak. lanjut. Jadi jadi kita gini Pak. Jadi untuk evaluasi yang berbasis internet Hmm. itu setiap ruangan itu kan kita siapkan router Pak, router. Hmm. Jadi ada 3 ruangan, kita ada 3 ruangan Pak, jumlah kita itu sekitar 70. Alhamdulillah Hmm. dari 70 itu menurut operator Pak kita kalau hanya 70 Pak kita kita masih aman Pak kalau untuk kegiatan evaluasi semester kemudian kegiatan yang lain-lain yang bersifat evaluasi Pak. Jadi ke depan itulah Pak, kita akan maksimalkan Pak bantuan yang sudah diberikan pemerintah, Hmm. terutama teknologi. Kemudian juga alhamdulillah kemarin sudah kita dari dari skor dana afirmasi itu buku juga sudah kami siapkan untuk guru-guru. Hmm. Guru-guru sudah kami siapkan buku, kemudian itu Pak barangkali Pak mimpi mimpi ke depan Pak. Masya Allah. Berarti punya server sendiri ya Pak? Kalau gitu. Kita punya server Pak. Wah, keren lah itu. Kita punya server. Udah mantap lah itu Pak. Udah melampaui, Masya Allah. Ya, Keren, kita keren. punya server. Tapi server Eh, itu paling-paling kita gunakan ada server yang Pak ya. Ada hmm. server yang besar memang dulu kita sudah pernah beli Pak, yang Hmm. waktu zaman-zaman ujian nasional kita Hmm. memang sudah siap server itu. Itu dulu kita Hmm. beli, kita kumpulkan melalui itu Pak, melalui dana madrasah dan dana masyarakat. Jadi kita kumpulkan bahwa Hmm. kebutuhan kita dalam rangka ujian nasional ini Pak, siswa kita bagaimana, Hmm. betul masyarakat juga mensupport. Alhamdulillah kita juga sudah ada server. Tapi Hmm. kalau ujian-ujian yang berskala kecil, sekarang itu kan sepertinya eh, apa namanya eh, teknologi kita sudah mulai canggih, Pak. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai di madrasah masing-masing, Pak. Jadi kita pakai aplikasi sendiri di madrasah, kemudian baru kita gunakan untuk
ujian Pak, semester Pak. Wah, berarti luar biasa Pak Narto ini bisa menggerakkan stakeholder, Masya Allah. Ya Pak, Tapi begini ya Pak, ya, gimana? Boleh Pak, silakan lanjut. ya, ya kami tambahkan saja Pak, gini Pak, Hmm? madrasah kami itu kan memang madrasah swasta, tentu saya kembali ke yang tadi kekurangan. Kalau bicara kekurangan tentu banyak kekurangan ya Pak, terutama sarana dan prasarana itu sangat kurang. Jadi ruangan kami itu banyak yang berbagi Pak, banyak berbagi. Kemarin sesuai dengan arahan dari asesor Hmm? dari provinsi, Hmm? Pak, sebenarnya Pak untuk ruangan itu kita bisa menyesuaikan. Seperti ruangan BK, ruangan BK Hmm? tidak mesti harus ruangan tersendiri gitu Pak. Bisa ruangan guru, kemudian disekat jadi ruangan BK. Kemudian Hmm? pustaka. Jadi pelan-pelan kami sedang mempersiapkan itu Pak. Jadi sedang mempersiapkan itu. Kebetulan kita juga punya guru apa namanya, guru yang bisa kita manfaatkan, kita berdayakan dalam rangka bimbingan konseling, Pak. Ada guru kami itu yang memang jurusan psikologi, Pak. Oh, ada. Jadi kita Oh, manfaatkan untuk saya ya, kira tuh itu luar biasa tuh Pak, karena memang dibutuhkan di kelas 10 untuk penjaringan peminatan itu pas nian. Ya, ya pas betul itu Pak. Saya kira psikologi. sudah cukup Pak. Saya sudah dapat poin-poin sangat penting, Masya Allah. Syukron jazakallah khair Pak atas silaturahim kita, bincang-bincang coaching kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menularkan ke madrasah-madrasah yang lain dalam rangka Bapak selaku kepala madrasah memimpin perubahan. Saya kira perubahannya itu sangat drastis dari yang biasa, dari grade C menjadi B, kemudian bagaimana Pak berkolaborasi Alhamdulillah, Pak. dengan membangkitkan stakeholder untuk sama-sama membangun madrasah. Demikian Pak dialog kita. Syukran Pak, terima kasih banyak atas waktu Pak Bapak. Maaf juga telah mengganggu Sama-sama, waktunya. Pak. Kami Kita tutup. Ya, juga mohon maaf Pak tadi karena tadi loginya agak susah, Pak. ya Pak. Kami Karena terakhir biasa. tentu Hmm? selalu mohon bimbingan, selalu mohon arahan, Pak. Makasih, Pak. Kasih Iya kembali. Pak, sami-sami. Mudah-mudahan kami bisa Siap. segera berkunjung Pak ke madrasah Bapak. Amin. Baik, Pak. Gimana Kak? Amin. Al-afu minkum, intaha ilahuna ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Pak ya. Oke, Pak. Makasih, Pak.